Oke, baik, shalom dan selamat berjumpa kepada saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan ini di tengah-tengah kondisi dunia hari-hari ini yang tidak memungkinkan kita untuk kembali berhimpun seperti sebelum ini. Tapi sungguh bersyukur karena kita ada kesempatan yang sungguh indah meskipun kita hanya bertemu di dalam suasana seperti ini. Dan saya percaya bahwa ketika kita datang dengan hati yang sungguh untuk menghadap hadirat di dalam penyembahan kepadanya, Tuhan akan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami. Di tengah ibadah ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati kami. Hamba-Mu yang hanya menjadi saluran Tuhan di dalam menyampaikan message Tuhan buat kami. Urapi kami dengan kuasa-Mu sehingga kami dapat berbicara yang merupakan isi hati Tuhan. Dan kami rindu Tuhan agar kebenaran firman-Mu yang ingin kami berkongsi bersama hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami. Berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun berada hari ini yang sedang mengikuti acara ibadah ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa. Kami menyerahkan kesempatan ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dan saya akan membaca ini dalam terjemahan baru. Terjemahan baru dalam bahasa Indonesia. Firman Tuhan seperti ini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa teks ini berbicara tentang percakapan Nikodemus dengan Yesus, di mana seorang pemimpin agama Yahudi datang untuk berjumpa dengan Yesus. Saudaraku, betapa pentingnya untuk setiap orang mengenal atau menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Ada begitu banyak orang hari-hari ini yang berada dalam kebingungan dalam hidupnya hanya karena tidak tahu tentang identity ataupun jati dirinya, sehingga ia menjalani kehidupannya tanpa keteraturan. Dia melalui kehidupannya tanpa keteraturan. Bahkan ia hanya menjalani kehidupannya seperti satu jadwal. Sebuah jadwal rutin hariannya. Pagi-pagi dia bangun, malam hari dia tidur, dan esok bangun. Dan semua ini terus berjalan sedemikian rupa tanpa hala tuju kehidupan yang sebenar.
Tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ini tidak hanya berlaku kepada golongan-golongan yang rendah ataupun orang-orang yang tidak berkemampuan dan dia menjadi stres lalu bunuh diri. Tetapi perkara ini juga berlaku di kalangan orang-orang elit, orang-orang yang berkemampuan. Dan semua ini kita tahu karena mereka tidak menemukan tujuan hidup. Dia tidak tahu siapa sebenarnya dirinya. Dia tidak tahu tentang kehidupan sebenarnya. Dan dia kehilangan jati diri. Dan sehingga membawa dirinya untuk berada dalam situasi kebingungan dan dia membunuh diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rutinitas yang saya maksudkan di sini adalah melakukan sebuah tugasan hanya karena satu kebiasaan semata-mata. Dia mengerjakan sesuatu itu karena kebiasaan, sebagai rutinitas semata-mata, dan bukan sebagai suatu hal yang mesti dikerjakannya untuk sebuah tujuan yang jelas dan merupakan sebuah hasil yang harus dicapai. Dia mengerjakan itu hanya sebagai sebuah tugasan biasa. Dan ini juga bersifat keterpaksaan. Dia tidak tahu apa yang menjadi tujuannya. Dia tidak memiliki satu impian untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai sesuatu hasil yang memuaskan. Saya mau mengambil contoh. Kadang-kadang ada anak-anak yang datang ke sekolah bukan karena sebuah tujuan untuk mau belajar dan menjadi pandai, tetapi hanya karena sebuah kebiasaan. Dia datang ke sekolah karena bangun pagi dia tahu bahwa dia akan turun ke sekolah, tetapi dia tidak ada tujuan yang jelas bahwa dia mau belajar dan menjadi seorang yang pandai. Dan contoh yang kedua, bahkan ada juga orang-orang yang datang ke gereja bukan karena satu tujuan yang jelas dan benar untuk menyembah Tuhan, tetapi karena sebuah kebiasaan, sebuah rutinitas kehidupan sebagai orang Kristen. Hari Minggu datang ke gereja, sehingga walaupun ia sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bahkan mungkin menjadi orang yang sangat rajin, orang yang sangat aktif ke gereja, namun praktikal kehidupannya tidak menggambarkan ajaran-ajaran Alkitab yang sebenarnya. Bahkan dia tidak mengerti tentang iman kekristenannya. Akibatnya, di dalam kehidupannya dia mudah jatuh dan goyang dalam kepercayaannya. Dan kita boleh melihat bahwa tidak sedikit orang-orang Kristen yang dahulunya kita nampak dia hebat, yang dahulunya kita nampak dia seorang aktivis gereja, tetapi hari ini sudah tidak ada lagi dalam kelompok orang-orang yang berada di gereja. Ini karena di dalam kehidupan kekristenannya sebelum ini, dia hanya melakukan semua ini sebagai rutinitas, sebagai satu kebiasaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teks yang kita pelajari ini menceritakan tentang percakapan di antara Nikodemus dengan Yesus. Saudara, kita harus tahu bahwa pada situasi ini adalah sangat beresiko untuk seorang Farisi bercakap-cakap dengan Yesus ataupun menjadi murid Yesus. Karena setiap orang yang didapati mempercayai dan mengakui tentang ajaran Yesus sebagai seorang nabi, maka dia akan dikucilkan. Dan mungkin ini sebabnya, ini mungkin sebabnya Nikodemus ini datang kepada Yesus pada malam hari. Alkitab berkata bahwa pada malam hari Nikodemus datang kepada Yesus untuk bercakap-cakap dengan dia. Percakapan ataupun perbualan ini terjadi ketika Nikodemus, salah seorang pemimpin agama Yahudi, salah seorang pengajar Israel yang tentunya terkenal, dia mengalami kegusaran, dia mengalami kegelisahan di dalam hatinya tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya. Mereka dapat melihat pekerjaan Yesus, mereka dapat melihatkan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun pada hakikatnya mereka mengakui bahwa Yesus adalah seorang yang datang daripada Allah. Kalau kita melihat pada ayat yang kedua berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau guru yang datang dari Allah. Tidak mungkin seseorang melakukan mujizat seperti yang kau lakukan kecuali Allah menyertainya." Pada dasarnya, kelompok-kelompok ini termasuk Nikodemus ini sungguh mengakui bahwa Yesus melakukan mujizat-mujizat itu atas ketentuan Tuhan, atas kehendak Allah, dan mereka mempercayai bahwa Yesus datang daripada Allah. Tetapi kelompok ini tetap
bersikeras. Mereka tidak mau mengakuinya, mereka tidak mau mempercayainya. Bahkan ada kebencian di hati mereka untuk mau menuduh Yesus dan mengheretnya kepada penghukuman. Saudaraku dalam yang dikasihi oleh Kristus, di dalam kegelisahan batin Nikodemus ini, dia ingin mencari kepastian. Hati kecilnya mengakui dan mempercayai tentang Yesus sebagai guru yang datang dari Allah. Namun dia masih ragu-ragu. Dia tidak berani secara berterus terang mengakui tentang Yesus. Sehingga lahir keinginannya untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dia tidak lagi secara kelompok untuk datang kepada Yesus. Tetapi dia ada satu inisiatif, ada satu langkah yang terbaik secara pribadi. Dia mau bertemu dengan Yesus. Sehingga lahir keinginannya untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi ini. Nikodemus tahu bahwa pertemuannya dengan Yesus saja yang boleh menjawab segala kehampaan, segala kegelisahannya. Sudah pasti ketidaksejahteraan hatinya yang membawa dia untuk mencari dan menemukan Yesus. Sehingga melahirkan sebuah pengakuan dan keyakinan tentang Yesus Kristus yang lahir daripada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat perjalanan Nikodemus semenjak pertemuannya dengan Yesus, dia telah mengalami perubahan hidup. Dia pernah membuat pembelaan tentang Yesus. Kalau kita melihat dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, dia adalah salah seorang yang membela Yesus. Dan ini semua terjadi ketika dia bertemu dengan Yesus pada sebelumnya. Dan dia juga merempahi mayat Yesus dengan minyak mur dan gaharu pada waktu Yesus dikuburkan. Ketika mayat Yesus diturunkan, dia juga bersama-sama dengan kelompok orang yang merempahi Yesus, mayat Yesus, dengan minyak mur dan gaharu. Ketika Nikodemus mengalami kehampaan batin, dia mencari Yesus. Walaupun Nikodemus adalah salah seorang guru agama yang terkemuka dalam masyarakat Yahudi, dari golongan orang-orang Farisi, tetapi itu tidak memberi jaminan kepadanya untuk benar-benar mengerti tentang kebenaran Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya menjadi seorang Kristen yang bertahun-tahun, tetapi tidak mengerti tentang iman Kristen kita yang sesungguhnya? Mungkinkah kita hanya mengklaim diri kita sebagai orang Kristen dengan menjadi orang yang hebat secara pengetahuan ataupun secara intelektual, tanpa mengenal Yesus secara pribadi dan mengakuinya sebagai Tuhan bagi kehidupan kita secara pribadi? Yesus menegur Nikodemus, engkau adalah seorang pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal ini. Saudaraku sekalian, tentu saja Nikodemus ini adalah seorang yang terkenal di kalangan orang-orang Yahudi karena dia seorang pengajar. Tetapi Yesus mencelahnya sebagai orang yang tidak mengerti tentang kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang diajarkan sendiri. Saya yakin dan percaya bahwa kita juga adalah orang-orang yang telah banyak mengetahui tentang kebenaran Allah. Kita telah banyak diajar tentang apa yang telah dikatakan tentang Alkitab. Tetapi pertanyaannya kepada saya, kepada Anda, dan kepada kita semua, apakah kita sudah mengerti dan memahaminya dan melakukannya atau menghidupinya dalam kehidupan kita? Bahkan mungkin banyak di antara kita yang sudah menjadi pengajar kebenaran Alkitab kepada orang lain. Mungkin kita menjadi seorang guru sekolah minggu. Mungkin kita adalah pemimpin-pemimpin kelompok sel di jemaat kita. Mungkin kita adalah pemimpin bahalia, muda-mudi. Mungkin kita adalah pemimpin wanita, kelompok wanita. Atau mungkin kita juga adalah pemimpin kelompok bapak-bapak. Atau apapun tugasan-tugasan kita. Mungkin kita juga pemimpin dalam keluarga kita. Dan kita banyak mengajar tentang kebenaran Tuhan. Tetapi kita sendiri tidak mengerti tentang apa yang kita ajarkan. Saudaraku sekalian, kecerdasan yang sesungguhnya bukan hanya bercakap dari segi kemampuan secara intelektual, melainkan batin yang dipenuhi kuasa Allah, yang lahir dari sebuah kesadaran akan kekosongan batin tanpa kebenaran Allah. Kita tidak perlu bangga dengan pengetahuan yang kita tahu tentang apa yang ada dalam Alkitab. Kalau selama itu kita tidak menghidupinya, kalau selama kita hidup kita tidak pernah membuahi
tentang apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mengingatkan kita, jangan pernah puas dengan pengetahuan yang kita tahu kalau kita tidak menghidupinya. Saudaraku, kesadaran tentang kekosongan batin yang membuat hati Nikodemus tidak sejahtera. Dia mengalami kebingungan dan persoalan besar. Kelompoknya sedang menyoroti tentang kekuasaan dilakukan oleh Yesus. Mereka menuduhnya sebagai seorang nabi palsu dan melakukan mujizat dengan kuasa setan. Tetapi secara pribadi Nikodemus tahu bahwa Yesus datang dari Allah. Kita sedang menghadapi realita. Kita sedang menghadapi kenyataan tentang kemerosotan atau kemunduran kehidupan kekristenan yang sebenarnya. Di mana kehidupan kita bukan hanya bicara tentang aku sudah menjadi Kristen. Aku sudah menjadi pemimpin gereja. Aku sudah menjadi pelayan gereja yang terlibat bertahun-tahun lamanya dan lain sebagainya. Tetapi ini berbicara tentang apakah aku sudah mengalami pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan sehingga membawa perubahan di dalam kehidupan kita dan kita benar-benar telah menemukan jati diri kita. Gereja hari ini sangat membutuhkan orang-orang yang dipenuhi kuasa Allah. Bukan hanya cerdas secara intelektual kita, tetapi penuh dengan tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, setiap orang yang dipenuhi kuasa Allah akan mampu menemukan jati diri yang sesungguhnya. Sehingga ia berbahagia dan memuliakan Allah. Bahkan menjadi berkat di sepanjang kehidupannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus, kami sudah mendengar akan firman-Mu. Hamba sendiri sungguh menyadari dan keterbatasan kami untuk menjelaskan firman Tuhan dengan lebih baik. Tetapi kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu akan memperjelaskan akan firman Tuhan ini dalam hati kami semua. Sehingga ketika kami menjadi orang Kristen, bukan hanya berpuas dengan pengetahuan, tetapi ketika kami belum mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, apalah artinya kehidupan ini? Kami rindu agar firman Tuhan ini menyentuh hati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mengucap pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.